Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nazla Alia Putri dengan NIM 22043052 dari Prodi Akuntansi akan menjelaskan mengenai bisnis plan dropship online produk kecantikan dan kosmetik. Latar belakang dibuatnya bisnis ini adalah karena perkembangan teknologi pada saat ini, khususnya teknologi internet, mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga banyak potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan. Salah satu tren yang dapat dimanfaatkan di Indonesia adalah online shop. Banyak online shop yang meningkatkan kualitas produk mereka dengan membuka dropshipper. Dropshipper adalah pihak yang menjual produk dari produsen kepada konsumen tanpa mempunyai stok barang. Dan alasan saya memilih dropshipper sebagai bisnis yang akan saya lakukan karena dropship itu dapat kita mulai tanpa menggunakan modal, dan itu sangat cocok untuk kita yang ingin melakukan bisnis dengan modal yang terbatas. Profil bisnis. Nama bisnis ini adalah Nazla Cosmetics, yang artinya Nazla itu berarti nama pemilik dari online shop tersebut, sedangkan Cosmetics mengartikan bahwa toko online shop tersebut menjual produk kecantikan dan kosmetik. Produk yang dijual adalah berbagai produk kecantikan dan kosmetik. Bidang usahanya itu kecantikan, ownernya itu saya sendiri, yaitu Nazla Liputri. Market share atau yang biasa disebut juga dengan pangsa pasar adalah persentase dari total penjualan dalam suatu industri yang dihasilkan oleh perusahaan tertentu. Target market share di bisnis ini sekurang-kurangnya 30%. Visi dan misi dari bisnisnya. Visinya itu menjadikan online shop Nazla Cosmetic sebagai online shop yang mampu memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi para pelanggannya. Misinya yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada seluruh pelanggan, memperluas jangkauan distribusi pengiriman hingga ke seluruh Indonesia, memberikan produk yang original dan terdaftar pada BPOM. Kebutuhan dalam melaksanakan bisnis. Yang pertama ada marketplace dan sosial media kita, yang nama Instagramnya itu @Nazla Cosmetics _ Facebooknya Nazla Cosmetic, Shopee, Lazada, atau Tokopedia-nya itu Nazla Cosmetics _ TikToknya @Nazla Cosmetics 9 _ WhatsApp atau nomor teleponnya itu 0812 3456 7890. Yang kedua, data atau kuota atau jaringan internet yang bagus dan lancar. Yang ketiga, foto produk. Tujuan didirikannya bisnis ini, yang pertama untuk mencari laba atau keuntungan, yang kedua membantu meringankan beban orang tua, yang ketiga mengembangkan jiwa wirausaha. Ide atau gagasan usaha. Ide mengenai penjualan produk kecantikan dan kosmetik berawal ketika saya sering membeli produk kecantikan dan kosmetik secara online. Dan dari situ, saya melihat adanya peluang untuk melakukan secara dropshipper melalui marketplace. Proses produksi. Pada bisnis ini, kita tidak melakukan produksi barang, karena kita hanya memesannya kepada produsen, lalu kita memberikan ke alamat konsumen setelah konsumen melakukan pembayaran. Kapasitas produksinya yaitu 15-30 produk per harinya, per bulannya itu 450-900 produk. Jenis-jenis produk yang akan dijual, yang pertama itu jenis produk yang akan dijual adalah produk kecantikan dan kosmetik seperti sunscreen, moisturizer, bedak, parfum, dan lain sebagainya. Target atau segmen pasar yang dituju. Segmen pasar yang dituju adalah para wanita, yaitu pelajar atau mahasiswa, pegawai, dan masyarakat umum dari kalangan manapun. Dapat dari kalangan bawah hingga atas, karena produk yang dijual harganya terjangkau dan
dapat dilakukan dengan mudah. Jam operasi usaha. Usaha ini beroperasi mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat atau sekitar jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Dari hari Senin sampai Sabtu. Untuk hari Minggu dan hari libur nasional kita tetap menerima orderan, tapi orderan akan diproses pada jam kerja saja. Analisis persaingan dan risiko. Banyaknya toko-toko online menjadi tantangan tersendiri untuk bisnis ini. Untuk mengatasinya, kita menggunakan strategi pemasaran yang baik, serta terus mengevaluasi kesalahan yang terjadi pada bisnis ini. Bisnis ini memiliki minim risiko kerugian, karena pada sistem dropship kita menunggu customer untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu, baru barang akan diproses atau dipesan kepada pemasok. Strategi pemasaran yang pertama ada produk. Strategi yang akan digunakan adalah strategi positioning. Kami akan membentuk citra agar pelanggan dapat membentuk kesan tersendiri terhadap toko dan produk kami. Kami akan memberikan pelayanan yang terbaik dan berbagai kemudahan kepada konsumen yang berbelanja di toko kami. Price atau harga, strategi yang akan digunakan adalah bundle pricing. Kami akan menjual produk dengan beberapa pilihan dan dapat membeli produk itu secara satuan atau ecer, atau membeli produk dengan bundle atau paketan. Tentunya dengan harga yang berbeda pula. Place atau tempat. Untuk strategi ini saya menggunakan metode penjualan secara online. Kami dapat menerima pesanan produk melalui sosial media kami. Promotion atau promosi. Bisnis ini akan dipasarkan melalui berbagai platform digital dan berbagai marketplace seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, Shopee, Lazada, dan digital platform lainnya agar menjangkau lebih banyak orang, menyediakan berbagai jenis pengiriman dan pembayaran sehingga dapat memudahkan konsumen. Pemasaran. Kita menggunakan media online, baik itu sosial media maupun marketplace online untuk memasarkan produk. Produk yang kami pasarkan juga dikemas dengan mempertimbangkan keamanan dan pada pengiriman sehingga produk dapat sampai ke tangan konsumen dengan aman. Rencana keuangan atau aspek keuangan. Sumber dananya, bisnis ini dijalankan dengan sumber dana pribadi atau pemilik bisnis, atau biasa disebut juga dengan bootstrap. Kebutuhan dana, karena hanya sebagai dropshipper, maka saya akan menunggu konsumen untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu, baru barang akan diproses atau dipesan. Untuk kebutuhan di luar produk, diantaranya internet sebesar Rp350.000 per bulan, listrik sebesar Rp100.000 per bulan, uang jaga-jaga atau uang darurat itu sebesar Rp150.000. Total kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk menjalani bisnis ini adalah Rp600.000. Rencana keuangan atau aspek keuangan, pendapatannya per produknya, keuntungan yang akan diambil berkisar 20.000 sampai dengan 60.000 tergantung produk yang terjual. Sehingga perkiraan pendapatan yang akan diperoleh per bulannya adalah 270 juta rupiah sampai 1.620.000.000 per bulannya. Laba didapatkan dari pendapatan dikurangin laba, sehingga laba yang dihasilkan sekitar 269.400.000 rupiah sampai dengan 1.609.400.000 rupiah.
Dalam menjalankan bisnis ini, kami mencoba mencari keuntungan dengan mengembangkan hobi saya yang suka berbelanja online. Adapun segi keuntungan bagi yang saya peroleh dari penghasilan bersih bisnis dropship online ini cukup memuaskan sehingga mungkin prospek prospek bisnis online ini akan berkembang. Sekian dari Nazla, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.